siapin 1,5 juta buat khotibnya. 1,5 juta taruh buat kas. Khotib dikasih 1,5 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Juga ganti lagunya pakai lagu sholawat, orang jadi pada beli, po. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wak mau begitu. Gue ganti lagunya pakai lagu sholawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Jangan macem-macem sama Amil. Siapapun yang dipegang Amil mati. Bu, Amil itu orang-orang pilihan. Saya sering ngobrol sama Amil di kampung saya, Mil, lu asal ada orang mati itu lu tahu bagaimana. Kadang-kadang dapat firasat guru melalui mimpi, kata dia gitu. Dapat 3 hari nih, dalam mimpian dia datang nih, ya, 3 hari ke depannya mati. Tuh, pas maghrib bininya yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru-guru kita yang hadir. Di antaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Junaidi selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Undang Hidayat, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Niung HS, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Hidayat, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Satiri, Ketua MUI Kelurahan Pengasinan Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Hasan Son Haji, Ketua LPM Pengasinan Bapak Haji Marzuki Akew, Ketua RW 06 Bapak Haji Abdul Qadir, dan yang sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Pengasinan Bapak Haji Ari Andriana SPT, yang sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Saudara Tantri Ramadan Bang Bargo, dan juga seluruh para jamaah, para orang tua, para guru, hadirin hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada malam hari ini
di Masjid Jami At-Taqwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini mendapatkan barokah. Tak lupa MC kita yang sangat fenomenal, Bang saya, Bang Cablak Wadidau. Kita doain beliau sehat walafiat. Insya Allah umur beliau panjang. Amin. Dari dunia sampai akhirat kita doain. Insya Allah berkah selalu. Amin. Ya Robbal. Guru, mohon maaf. Ya, dunia doang jangan pakai akhirat. Berarti kan Cablak mati kalau gitu mah. Cek kalau. Iya Blak. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Hadir kita malam ini memperingati Maulid. Ya Bu. Ya Bu. Udah bocah, diem lu. Diem. Lu ngomong gua ngomong, diem lah. Gantian ya. Yang berisik. Nah, diem. Dari tadi rame buat recet. Nah, Bu, hari ini kita berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling paripurna. Beliau Rasul adalah sosok manusia sempurna. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Kan kita ngomong jakongko. Rasulullah yang malam ini kita peringati kelahirannya, pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasul dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa Rasulullah yang lalu yang akan datang semuanya dihapus. Maka beliau disebut basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Ya Bu. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita, ya Allah pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, sono di laut. Bu, kita kadang-kadang pangkat baru kaya dikit aja udah sombong. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi jadi wakil DPR dapat tunjangan gede, joget-joget. Kemarin saya ngiat di TV. Sayang ngiat di TV. Sayang. Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Nabi Rasulullah lebih tinggi dari kenabian, dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah ibadahnya enggak pernah berhenti. Bocah, ya, ini jangan taruh depan, harusnya nih pasukan Bodreksin ribet ini dia. Jadi nggak konsen kita ceramah. Hei bocah.
Iya, kayak nanding kodok. Yang atu bener, yang atu lompat. Iya, nggak kondusif. Ya bocah diam lo, sini udah jangan lempar-lemparan, bangun-bangun itu. Aduh, tuh jalan lagi lompat, ya kan? Duduk, duduk, duduk. Maklum dah bocah, namanya bocah ya, bukan orang. Iyalah, kemarin saya nelpon panitia, tadi acara udah mulain belum? Itu orang udah banyak belum? Ustaz baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Panitia ini amanin nih, iya. Pengen lama gak ceramah ini? Iyalah, lu jangan pada tuh, lempar-lempar lagi ya kan? Bocah sekarang begitu po. Terus ini. Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, walaupun beliau pangkatnya tinggi, dosa sudah dihapus, dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah ibadahnya nggak pernah berhenti. Bahkan kalau sholat kakinya ampe bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Saya kagak tahu tuh urusannya ya. Apa asam urat? Nih. Maka beliau ini yang kita peringati adalah sosok manusia yang paripurna, kemuliaan akhlaknya luar biasa. Mana kita tahu dari bacaan riwayat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita baca di rawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam karangan beliau kemuliaan akhlak Rasulullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada di rawi enggak po? Ada kan? Tahu artinya? Iya pokoknya begitu dah. Apa kata beliau pengarang rawi? Rasulullah itu orangnya syadidal haya wa tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Nabi pangkatnya itu lebih tinggi dari kenabian, tapi Nabi orangnya syadidal haya, sangat pemalu dan rendah hati, orangnya maluan. Pernah satu hari po, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan ini Ka'bah lagi rusak. Angin kenceng niup gamis Nabi, kesingkap bang gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Ngapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis. Ini orang sekarang kan urat malu baik yang putus bang. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu naik motor Mio pakai celana wahai. Ya Allah, Bu, Pok, Nabi betisnya kelihatan malu, maka kita perempuan disuruh jagain aurat, tutup aurat, pakai apa? Apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kayak model gamis po, gombro tuh. Kalau empok sekarang pakai hijabnya bagus, modern, kudungannya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Makanya kita laki-laki bang kadang-kadang amalan kita gara-gara angus ngelihat yang begitu. Coba empok kalau empok tutupin lah aman kita dikatain sama dia dasar laki mata keranjang, buaya darat. Lalu lubangnya saya kata gitu aja. Masa buaya nggak ada lubangnya? Ya Allah. Bu,
syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak pangkat tinggi nggak sombong. Nabi dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, ditakut-takutin, nggak pernah marah, nggak balas dendam. Nabi pernah satu hari Nabi lagi jalan berduaan, Nabi lagi jalan berdua sama si Nabi nih, biar gue jagain di sini, biarin bocah nih rese nih. Nabi lagi jalan berdua sama Siti Aisyah, sama bininya jalan berdua gandengan tangan, mesra banget, lagi weekend jalan Nabi berdua. Lagi mesra jalan, ada orang kafir lewat bang. Orang kafir ngasih salam, salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain assamu alaika. Samun artinya racun bu. Asammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang. Asal tahu aja. Kalau dikasih satu ngulangin 3. Hahaha, tawa. Banyakan dia, emang begitu kodratnya udah. Tapi Nabi nggak marah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya. Jangan ngegas. Nabi dikatain nggak marah. Nabi dikatain gak marah. Udah pak bocah lu jangan kongko aja. Dia kedengeran banget lu kongko ini jeng. Ini. Diam. Wih sini mang. Lu menonton gua sini ngadepnya. Sini ngadepnya. Nah iya jangan berisik. Ya. Ntar pokoknya yang nggak ngomong ntar Om Tile bagi duit ya. Asik. Duitnya ada. Duit girang lalu. Ya diam. Ya jangan ngomong udah. Diam. Bocah orang mau. Ya udah kalau nggak mau, ya udah diam makanya. Udah. Udah. Ribet ini ceramah begini baru-baru nguntungin gua balik modal yuk kagak ini. Lo bukan guru TK. Lo ngapa tawa aja lo? Usek kejedot lagi gigi lo. Kalau dia katanya nguntungin balik modal kagak. Ini panitia banyak doang kondisi ini, duduk kayak lo di sini tuh, situ satu orang tuh, begitu. Iya, ada anak muda panitia duduk di situ jagain, ada yang ngomong tentil begitu. Iya. Nih, ayo. Ya panitia bocah lagi. Jadi kagak konsen kita ceramah panjang aja juga kagak konsen, ini berisik banget dia pada susah. Nah, jagain duduk situ bang lo, duduk situ. Iya kan usian panitia mahal-mahal ngundang gua ceramah begini. Ah bener pak guru? Kecaplak belum jelas ini guru. Nah, dia diam di situ. Nah iya jagain. Nah. Iya jentil aja bang, nggak apa-apa. Empos. Iya macam-macam empos bahannya. Nah tuh, mendingan kalau ada yang ngomong kita salahin yang tua. Ya. Nabi dikatain gak marah tuh, Nabi itu akhlaknya. Apalagi Nabi lagi jalan ke masjid diludahin dari atas rumah, ngelihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi. Besoknya lewat lagi masih diludahin, Nabi tetap senyum, luar biasa. Keempat harinya lewat, Nabi nggak ada yang ludahin lagi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Kayaknya lagi nyari orang. Enggak, saya biasanya lewat sini udah ada langganan saya. Kok sekarang nggak ada langganan saya? Langganan apa ya Rasul? Saya diludahin. Oh si Fulan ya Rasul yang ngeludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Ya. Bu, Nabi diludahin gak marah. Nabi diludahin gak marah.
Keempat harinya lewat diludahin Nabi, nggak ada yang ngeludahin lagi. Kata sahabat, orang nyari apa ya Rasul? Nggak, nyari langganan saya. Akhirnya ketahuan langganannya sakit. Nabi ngapain? Buru-buru pulang. Ngapain? Ngambil makanan ibu, nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin Nabi. Nih kagak nemu begini dah. Agak nemu. Agak dah. Bu, sampai depan rumah Rasulullah, Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah di atas balai po, lagi ngeringkuk aja. Lagi kekurub, ngerintih aja. Habis vaksin kali dia. Enggak ASEAN, kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dikata langganan kaget. Nabi masuk, yang sakit duduk langsung di hadapan Rasulullah. Ngomong ibu, apa yang diucapkan bang? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak. Tuh. Sekarang saksikan Muhammad, apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Sekarang saksikan, engkau yang aku sakitin tiap hari, engkau aku yang ludahin tiap hari. Aku sakit gak ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau model kita diludahin begitu po, buah lah. Kita serampang udah. Nabi enggak marah. Lagi jalan dikatain gak marah, lagi mau ke masjid diludahin gak balas dendam. Yang ketiga lagi ngapain lagi? Ini lebih parah lagi po. Nabi lagi ceramah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Nabi. Luar biasa, marah kagak. Yang marah malaikat Jibril bang, nggak tanggung-tanggung. Wah, jenderalnya malaikat marah. Jibril marah, Nabi ditimpukin, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud gua tibanin buat orang yang nimpukin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin ini Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Kalau bahasa kita. Oh, ya Allah, Jibril nanya, emang apa kau nggak mau? Ya makasih, tisu doang ini. Bu, jangan Jibril, jangan ditibanin. Saya dakwah jangka panjang. Kalau orang tuanya saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Artinya? Bapak nyolong, anak nyopet. Nah, iya, anak. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapaknya kafir, anaknya kafir juga. Tibanin aja udah Jabal Uhud. Jangan Jibril, anaknya gak beriman, terus saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman Jibril, luar biasa. Terus mau apa kau? Saya doain aja. Didoain yang nimpukin ibu, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah. Kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya ya Allah. Luar biasa bang. Nabi ditimpukin nggak balas, tapi didoain yang nimpukin. Masya Allah, nggak nemu yang model begini dah. Kagak nemu, kagak. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Umpama Tilek lagi ceramah, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril nyamperin. Umpama, apa kata malaikat Jibril? Tilek, ya namanya maulid kita kudu girang. Orang yang kagak mau tawa cuma dua po. Satu, yang atuh sakit. kedua, Utangnya banyak. Terus po ya,
Nabi syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin nggak pernah balas dendam. Inilah kemuliaan akhlak. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, baca lagi di Rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin cinta dan sayang. Maka jangan kecil hati kita yang miskin, insya Allah dicintai Nabi. Nabi saking sayangnya sama orang miskin sampai berdoa, bang, apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu, bang? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan udah. Iya, miskin lengket buat sama kita. Tapi jangan kecil hati kita yang miskin, dicintain sama Nabi. Makanya kau para penguasa, para pejabat, ingat sama orang miskin, ya enggak, bikin kebijakan buat orang miskin yang benar, ya kan, ya kan? Iya, bagaimana kita nggak sakit hati kita, nggak ada empatinya dia. Kita lagi susah, rakyat lagi susah, dia malah dapat tunjangan 3 juta sehari, ya kan? Dapat gaji gede 100 juta, ya kan? Malah joget-joget dia. Di mana rasa keadilannya? Sakit hati niat begitu ya, Po. Dapat sumbangan raskin kita, ya Allah, raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makan raskin, ya Allah, nggak boleh dong. Orang kaya beda berasnya, raskai. Ya, Po. Iyalah, jangan hina orang miskin. Hati-hati, jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Po. Gara-gara ketimpangan terjadi, joget-joget karena gaji gede, tinggi semuanya, dia kan wakil kita, akhirnya marah, demo semuanya, yang rame sekarang luar biasa. Demo dari 25 Agustus kemarin. Kenapa? Karena ada ketidakadilan, ya, Po. Ya, Po. Mau baru ngomong tibang anggota DPR mau kita bubarin, dia ngomong komen statement. Itu yang ngomong begitu adalah orang yang mentalnya setolol sedunia. Ya Allah, akhirnya marah masyarakat, demo 25 Agustus. Demo itu benar, kenapa? Supaya dicopot tunjangan, semua dihapus buat mereka, ya, Bo. 25 enggak ditemuin, enggak direspon, akhirnya apa? Rame-rame demo lagi, yang udah ditunggangin demonya, terjadi kerusuhan di mana-mana, polsek dibakar-bakarin, akhirnya apa? Ya Allah, kita lagi nyari ijazahnya Jokowi, ngapa ketemu ijazah Saroni? Ya Allah, Bo. Nabi sama orang miskin bilang sayang, luar biasa. Ya. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita, Po. Apa Nabi nyuruhnya? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, Nabi ngajarin. Kita kadang-kadang bertebalik ya, Po. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu di kampung masih. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca, loh aki-aki pengen lentuk lama amat. Orang kaya makannya enak-enak, giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Bagaimana? Lah. Minum. Ya Allah, Po, jadi begini ya. Niatnya saya ceramah kagak begini, ini jadi begini. Jangan disatuin sama dia dah, sebenarnya rusak acara gara-gara dia. Ntar katanya kan viral, Ustaz dia jadi lawak aja, jangan berceramah gitu. Kan ada netizen gitu kan macam-macam Blak. Iya, yang namanya netizen kita kan plus 62 rese warga kono. Gue jadi kayak main sinetron malah. Itu lu ngadep sono. Woi, lu lagi nungguin onta beranak itu. Ya udah, Po, lanjut lagi ya. Lanjut lagi dah, cerita Nabi lagi ya. Bu, Nabi demen sama orang susah, demen sama orang
Miskin, duduk bareng sama orang miskin sayang, makanya luar biasa po. Jangan pelit yang kaya sama orang yang miskin. Disebut kaya kan ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba kita pakai baju atasan doang. Nggak ada bawahannya, ribet lah. Iya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar. Berputar. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua jadi atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Lu ampek lah. Jablak ampek dia. Karena penyakit 3 huruf itu dia. Apaan? ABC. TBC. Bu. Iya, saling berbagi kan enak. Ada kadang-kadang udah kasih kaya, duit banyak, harta banyak, pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Banyak kok masih begitu. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit sama fakir miskin, pelit sama orang anak-anak yatim, ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah. Dia kena penyakit buat berobat, ya kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, ya Allah, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur pagi-pagi pakai kursi roda sama anaknya, 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Emang enak hidup begitu, padahal duit banyak ya kan, ya kan? Iya, jemur lagi, masukin lagi. Anaknya jemur 7:30 lupa ngangkat. Main game aja anaknya. Pas 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa gue diangkat. Bapaknya long keangkat. Akhirnya bapaknya kering, ulet jadinya. Ya po. Orang kalau udah pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Udah parah tuh makhluk bang. Nyeduk kopi, ampasnya dijemur lagi, saking pelit itu orang. Makan launya ikan, habis pala aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang, masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Kucing pada kurus ya? Mulus. Termasuk kamu kurus gara-gara Kucinglah kurus mandi di papan. Papan di bawah dari marunda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Gua lagi nyari jamur di sini, Blak. Jamur. Oh, jamur. Jamur itu apa tuh, Guru? Janda di bawah umur. Mau lo? Ada jamur merang. Nah, jamur merang berarti Janda di bawah umur langsung merangsang. jadi ke situ-situ. Ada. Lu tadi ngatain gua kurus sih, jadi gua suruh ngacak-ngacakan. Iya kan ngomong-ngomong. Makanya kalau gua lagi ceramah lu jangan nyelak-nyelak. Iya, cuma kan gua ikut-ikutan lu jadinya. Masalahnya katanya kucing pada kurus gara-gara pulang di presto. Iyalah. Kan kalau saya mikir berarti kan Ustadz kurus. Gua kagak, besek gua bawa. Kan orang yang lain pada gemuk tuh, Ustadz yang lain dia pada bawa pulang parcel beseknya. Oh. Kalau gua jual, makanya kurus wajar. Pok, yuk nama-nama kita insya Allah bantu sama yang susah. Rezeki nggak bakalan berkurang kalau kita sedekahin. Insya Allah kaya sayang sama yang miskin. Jangan mentang-mentang kaya lu, ingat orang kaya yang pelit medit. Ntar lu kalau mati siapa yang ngurusin? Orang miskin. Yang gali kuburannya siapa? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan siapa? Orang miskin. Yang tahlilin siapa? Jangan sembarangan. Makanya Nabi cinta sama orang susah. Bicara orang susah kagak enak pok, dihina. Dibully mulu. Nih ngerasain Blak. Nggak enak pok. Nggak enak. Emak anaknya 13. Bener pok, nih cerita bukan bohong. Ya Allah sedih, makan berebut nasi sepiring. Anak 13, emak bingung bagaimana supaya kebagian semua. Dia cari daun mengkudu. Diirisin pok, emak saya 3 bakul daun mengkudu. Akhirat tuh nasi keuruk sama mengkudu.
Digoreng jadi satu emak, cetong banget makan berebut. Alhamdulillah hidup. Orang tua dulu luar biasa buat anak. Men begitu dah masuk hijau, keluar hijau. Bener gak enak, Bu. Jadi orang susah gak enak. Punya telur 2 biji emak jedadar sampai tipis banget. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang Pak, blemesan di bibir. Sedih. Makanya emak anak saya 13 saudara bang, saudara 13 sekarang udah tinggal 5. Udah pada yang mati banyak. Asal makan berebut keinjak atu mati. Kata emak biarin dah. Ada yang abang saya serakah buat makan berebut, kalau dan makan kok mati. Kalau ngenes sudah katanya. Ya Allah, makanya Rasulullah sayang sama orang susah, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit, sunnah datang nengokin po orang lagi sakit, bawa tentengan, jangan datang doang nengokin nggak bawa apa-apa. Minimal jeruk 2 kilo bawa, datang doang ke rumah sakit nengokin kagak dia bawa apa-apa. Pakai nanya lagi, apa yang lu rasa sih Ji? Lu pakai diimpus begini, yang sakit nyaut nggak ada yang rasa-rasa. Lama ngapa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Salah satu adab beliau lagi, wayamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua, janda tua. Biar cepet apa? Janda-janda tua. Janda tua. Ya jangan di. Berarti nenek. Ya iya nenek. Ya, Nabi tuh kalau jalan sama nenek di belakang Bu, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek. Bininya siapa sih belakang? Tuwek buat lo. Ini ke lampunya keterangan belak jadi kelihatan hitam gua. Yang di pojok sana kedengeran gak Pak? Enggak. Kok tahu? Berarti kedengeran. Ya Allah, tahu aja bang udah. Ya ini DKM Atakwa salah ngundang penceramah ini. Udah jadi pakai lagi besok-besok udah ini dia. Jangan jadi undang lagi udah. Bu terus ini ya. Nabi kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Maka malam ini kita maulid, temanya mana? Oh nggak ada. Ya Bu, ya Bu, yuk kita kumpul lewat maulid malam ini, kita perbaiki akhlak kepada Allah. Yang belum doyan ngaji, yang belum doyan sembahyang di Masjid At-Taqwa, sembahyang bang, jamaah. Saya yakin nih sholatnya di sini di Masjid At-Taqwa, kalau sholatnya jamaahnya penuh, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat gang sini. Wah udah 3:30 di sini. Wah masuk mari udah luar biasa dah. Marbot udah ngasih tahu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada nggak di sini begitu? Bangun tapi enggak bangun guru, cuman tidur lagi. Oh kalau belum bangun juga marbot ganti cara banguninnya biar supaya cepet bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Laki kita paling bangun. Siapa yang mati mah? Lu bang yang mati. Subuh kagak bangun-bangun. Yuk, masjid kita cakep gede, Masjid At-Taqwa, ada yayasan sekolah di sini. Insya Allah ini masjid kita yang bikin, kita yang ngisi. Jangan sampai masjid ini kayak kurung batang. Kurung batang bagus banget dibikin pakai stainless, tapi disuruh masuk ogah. Masuk situ kurung batang lu. Lah jangan gua, lu aja yang masuk. Bener bang? Masjid kita yang bangun, kita yang ngisi. Ini masjid kalau sholat Jumat di sini luar biasa sampai keluar kemari. Nih kalau hitungan jamaah nih tiap Jumat, kalau bapak-bapak pada sadar aja semuanya, muat 300 orang.
Kalau satu orang bawa duit 10.000 aja hari Jumat, ini dapat masjid udah 3 juta. Siapin 1,5 juta buat khotibnya. 1,5 juta taruh buat kas. Khotib dikasih 1,5 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Kenapa? Kita pengen semuanya ibadah kita tingkatin kepada Allah. Kenapa? Malam ini kita peringati kelahiran Nabi. Bukan sekedar maulidnya kita peringati, tapi hijrahnya Nabi kita peringatin. Dan kita peringati juga wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 Rabiul Awal bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal hijrahnya Nabi, 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Yang belum doyan ngaji, ngaji dah, Pok. Jangan ngarepin tua-tuaan. Mengapa Pok nggak ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya kan. Namanya umur kita nggak tahu, cing. Umur kan emang Tuhan yang tahu. Ya kan? Nggak kenal muda tua, jangan ngerasa muda. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Ya kan, ya kan? Kadang neneknya seger banget, cucunya duluan. Kita nggak tahu, Pok. Ini peringatan buat kita semua. Kita semua di pengasinan lagi ngerantau. Orang ngerantau pasti ingat pulang. Ini kita lagi ngerantau pasti ingat pulang. Yang namanya pulang, hakikatnya enak. Orang pulang. Coba pikirin, Pok, zaman dulu kita bang SD sekolah, gurunya galak banget, pelajarannya kita kagak demen, berhubung dengan pelajaran dia, gurunya kagak datang. Itu kepala sekolah kan ngumumin, anak-anak berhubung kepala sekolahnya gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Hore, girangnya luar biasa, pulang, lompat kita dari atas meja, manggul kempek. Bocah sekarang nggak ngerti Kempek apaan sih guru? Tas. Oh, tas. Kempek. Tuh. Kenapa pulang? Enak. Karena boleh pulang. Pulang haji enak nggak? Enak. Diumumin Bapak Ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah air. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita. Nyampe di bandara, di asrama, dijemput sama keluarga. Sampai di kampung dipasangin petasan. Allah, orang banyak nengokin kita. Kasur baru, spray baru, duduk di situ pakai eagle, udang-udang gamis. Allah, jadi ceritain temennya datang Mekah Madinah, jadi cerita Mekah Madinah. Cerita ngobrol dari pagi sampai sore, sampai lupa sembayang. Bu, girangnya luar biasa. Pulang mudik enak nggak? Enak. Pulang mudik dibela-belain naik motor Mio, joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes ke Tegal. Kenapa? Karena ketemu sama keluarga. Pulang itu enak sebenarnya. Lebaran suasana di kampung indah terasa karena bahasanya pulang. Setelah acara ini kita di Masjid At-Taqwa Maulid malam ini, semua kita di sini bakalan pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, Bu, besek. Setelah kita tinggal di pengasinan, kita bakalan pulang ke rahmatullah. Enak nggak? Ah, lu pengen kata enak, takut besok. Ya kan, Pok? Lempengan ini bang, ngomong enak rada berat. Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka kita malam ini lagi nyari bekal. Karena kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, perbanyak sebut namanya. Namanya bersolawat. Banyak solawat, Nabi akan memberikan sinyal buat kita nanti di hari kiamat. Siapa orang yang solawatnya terbanyak, dialah yang mendapatkan sinyal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil kita yang banyak solawatnya kepada baginda Nabi. Bulan Maulid sudah lewat, Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir. Begitu masih syiar Islam luar biasa. Masjid, musola, majelis taklim bikin maulid. Maulid solawat yang disiarkan, solawat yang diagungkan. Instansi pemerintah, sekolah-sekolah, pesantren, kantor-kantor bikin maulid.
pasar-pasar masih bikin maulid ibu, pedagang patungan bikin maulid luar biasa bang. Status WA di mana-mana solawat isinya, masih diagungkan solawat luar biasa. Medsos, TikTok, Facebook isinya solawat, capcut selawatan juga po isinya solawat. Hidupnya kita dengan solawat, syiar Islam luar biasa. Sampai tukang dagang keliling kampung tahu bulat juga ganti lagunya pakai lagu solawat, orang jadi pada beli po. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wak mau begitu. Gue ganti lagunya pakai lagu solawat, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat, semuanya digoreng dadakan 500-an, anget. Kali lagi, tahu. Biarin belak, boleh ngaujen mak-mak. Goreng dadakan, anget. Pakai selawat, kul ya azim, qad hammana hammun wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim, tahu. Tadi selawatan agak ngah, bilang tahu bulat apal banget. Iya, makanya. Tuh nenek-nenek gak doyan tahu bulat langsung beli, denger bocah begitu nyanyi, bu langsung beli. Potau sendiri nenek-nenek udah pada metik, nggak ada giginya kan metik. Dia beli tuh tahu, Allah nyampe di mulut ya kolom-kolom doang, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Kata cucunya, telen nek, telen. Lolo biar nenek-nenek. Nyok, kita sholawat nyok. Bu, nanti kita dikumpulin di padang mahsyar. Saat itu kita butuh pertolongan. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini po. Saat itu matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati gak bawa air, nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret enggak nemu di sono, apalagi galon isi ulang kagak ada. Lagi kepanasan begitu, kita yang lagi butuh kehausan, tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, disediain oleh Allah. Jangan khawatir ibu, bapak, apa yang disediain? Hauduka safil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Ketika kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen sholawatan, biarin pok dia sono, dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, yakin kita dicintai sama Rasulullah. Amin ya robbal. Satu penutup, bu, bang. Dulu Nabi kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah kalau khutbah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasul, kalau khutbah selalu pegangan batang korma, bagaimana caranya kita bikinin mimbar, yuk kita musyawarah rame-rame. Akhirnya sahabat musyawarah, sepakat dibikinin mimbar, dibikinin podium, podium jadi, mimbar jadi. Rasulullah khutbah, enggak pegangan batang korma lagi teh, enggak.
Baru beri salam ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung siapa yang nangis ini. Nggak ada orang tapi ada suaranya. Ternyata yang menangis batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon korma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang korma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang, aku gembira karena aku cinta kepadamu ya Rasul. Aku senang dipegang oleh kamu. Sekarang ada mimbar, aku nggak dipegang lagi. Aku khawatir engkau nggak sayang kepadaku ya Rasul. Nangis batang korma, ibu bapak. Rasulullah ngelihat batang korma ngomong begitu, senyum beliau. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Pok, batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Batang korma. Apalagi kita yang malam ini kumpul dari sore. Panitia jauh-jauh hari mintain dana patungan buat bikin maulid. Yakin Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan kita akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah maulid sukses berhasil malam ini. Anak-anak kita didik dengan pendidikan agama, suruh ngaji, ada madrasah, ada TPQ, ada TPA, ada yang namanya madrasah sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Didik anak kita di pesantren, kedepannya anak-anak kita menjadi anak yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya kumpul di pengajian, ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah mujur ngalor di bedong amil, habis udah. Jangan macam-macam sama amil. Siapapun yang dipegang amil, mati. Bu, amil itu orang-orang pilihan. Saya sering ngobrol sama Amil di kampung saya, Mil, lu asal ada orang mati itu lu tahu bagaimana, kadang-kadang dapat firasat guru melalui mimpi, kata dia gitu. Dapat 3 hari nih, dalam mimpian dia datang nih, ya 3 hari ke depannya mati. Kadang ada kurung batang tuh, ya keranda di masjid, di musola bunyi lotak, lotak tengah malam, itu tanda-tandanya besok ada yang mati nih. Begitu Amil tahu. Yang lebih akurat kata Amil ada burung. Kalau suara burung, tweet, 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 tweet. Bukan begitu guru. Itu Amil artinya ngomong. Ngomong guru. Ada job nih. Tuh, pas maghrib bininya yang mati. Kesian Amil. Ya Allah. Makanya Bu, kita Bang lagi nyiapin kematian. Kita hidup lagi jalanin waktu, dibatasi nama waktu. Itu batuk dulu. Jadi Allah bersumpah pakai nama waktu, maka manfaatin waktu. Kita kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yuk tingkatin ibadah, kumpul di pengajian, karena waktu didapetin buat kita untuk memanfaatkan waktu. Jaga waktu, karena waktu itu kadang datangnya cepet banget po, berlalunya cepet banget, ya kan ya. Rasanya baru kemarin Senin, udah Senin lagi. Kayaknya tuh bocah kemarin masih anak-anak, sekarang udah gendong anak. Rasanya kita kemarin masih jadi emak, sekarang udah jadi nenek. Ya po, tahu-tahu waktu nambah ulang tahun kita, itu umur nambah doang, jumlahnya doang yang nambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita kurang.
maka manfaatin, jangan sampai kita disindir lagu qasidahan. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Buka di YouTube, ketik surga neraka, yang nyanyi Subro Al-Farizi. Punya paketan? Pakai wifi. Wifi nggak ada, wa inna, wa ani masih ada. Wah, ibu bapak hadirin jamaah, kita baca Fatihah, minta sama Allah semoga kita sehat wal afiyah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal berkah. Doain anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doain ibu bapak kita, emak kita, bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, beliau semua diampuni dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain para kiai ulama kita, para ustadzah kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Doain para pemimpin kita, para pejabat kita diberikan oleh Allah kesabaran melayani dan mengayomi kita, dan takut kepada Allah, sayang kepada warga dan masyarakatnya. Kumpul kita malam ini, kita berharap sama Allah, kumpul lagi nanti kita di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua dapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih ibu bapak, banyak kurang banyak kesalahan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.